Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin, para undangan, ayah bunda, para asatidz, ustadz ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini dalam acara yang penuh dengan gegap gempita insyaallah ya. Penuh dengan kebahagiaan kita hadir dengan niatan tulus ikhlas merajut ukhuwah, menghadiri undangan saudara muslim, bukan tretan muslim ya, saudara muslim ya. Adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita, sekaligus juga tahadduts bin nikmah, bahwa kita sebagai satu tubuh, satu bagian satu dengan yang lain, dan kita berusaha menunjukkan nikmat Allah itu, bahwa kita ini bersaudara. Anda saudara saya saudara Anda. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang baik ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bersaudara sampai di jannahnya Allah. Amin. Kita bertemu lagi tidak hanya di dunia, tidak hanya di acara buka puasa bersama, diberikan kesempatan nikmat di mana kita saling memandang satu dengan yang lain dengan wajah berseri-seri, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, kita melihat wajah yang penuh cahaya, yang mana itu adalah wajah-wajah orang yang berta'akhuq, orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati dan para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'in ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian saling mendengki, saling menipu, saling marah, saling memutuskan hubungan. Dan jangan kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Artinya sudah ada akad ya, kalau sudah disepakati jangan dijual ke orang lain ya, karena yang jelas orang yang membeli pertama dan sudah deal itu pasti akan ya, sangat kecewa gitu ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana ya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah dalil yang sangat jelas agar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang didasarkan iman dan Islam itu terjalin di antara kita ya. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Kata Nabi, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Dia tidak menzaliminya, tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinakannya. Lalu Nabi SAW dengan menunjukkan jarinya ke dadanya 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dada. Takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini. Bihasabi imri'in minasyarri ay yahqir akhahul muslim. Cukup seorang muslim itu dikatakan buruk. Jadi muslim ada yang buruk begitu ya. Dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Ini bisa macam-macam ya, menghina ini bisa macam-macam gitu ya. Sebabnya bisa macam-macam. Tetapi Nabi mengatakan, dikatakan bahwa dia adalah seorang muslim yang buruk. Muslim yang buruk. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Karena setiap muslim atas muslim yang lain itu haram ya, darahnya. Artinya dijaga darahnya, hartanya dan kehormatannya. Riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini yang pertama kenapa saya harus mengundang jenengan gitu ya. Saya ingin menunjukkan bahwa kita ini bersaudara.
bahwa di antara kita nggak ada masalah, ya, fine kita ini, damai kita ini, gitu ya. Ya, kita ini cinta damai. Ya. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, demikian cinta karena Allah adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Mencintai saudara muslim, ya, karena Allah adalah sesuatu yang sangat Allah muliakan, Allah cintai. Awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah, membencinya juga karena Allah. Karena alasan yang telah Allah tetapkan. Ya. Mungkin karena kekafirannya, mungkin begitu ya, kita benci. Mungkin karena kemunafikannya, kita nggak suka. Nah, itu. Man ahabba lillah wa baghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Ya. Orang dikatakan telah sempurna imannya jika dia memberi karena Allah. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan juga tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah ya. Jadi dikatakan telah sempurna imannya jika semuanya dilandasi karena Allah. Bahkan cinta dan bencinya pun karena Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jelas masyaallah muslimin rahimakumullah, kita sebagai muslim ya, mukmin hamba Allah, tidak ada alasan untuk berpisah. Tidak ada alasan untuk saling membenci, mendengki ya, saling menyakiti, menzzalimi dan seterusnya. Bahkan dalam hadis-hadis tadi sudah jelas bahwa kita harus apa? Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara, mencintai satu dengan yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW kemudian memberikan arahan kepada kita untuk ungkapkan cinta kita. Ya. Pernah Bapak Ibu ungkapkan cintanya? Ya. Ungkapkan cintamu gitu. Kenapa? Nabi SAW mengatakan idza ahabba ahadukum akhahu falyu'linhu annahu ahabbahu. Jika seorang mencintai saudaranya, maka hendaklah ia tunjukkan cintanya itu ya, hendaklah dia memberitahu saudaranya bahwa dia mencintainya. Disunahkan ya. Makanya dalam beberapa riwayat ya, ada riwayat kata-kata uhibbuka fillah, ya kan? Maka dijawab ya, jika ada orang yang mengatakan kepada kita aku mencintaimu karena Allah ya, sebagaimana para sahabat ya mengungkapkan rasa cinta itu kepada Nabi, kepada sahabat yang lain, maka orang yang mendapatkan ucapan seperti itu dijawab ya, semoga Allah mencintaimu sebagaimana cintamu padaku gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ungkapan itu penting, Pak. Mengungkapkan rasa cinta itu penting. Pak RT gitu. Saya mencintaimu karena Allah, Pak RT. Moga Pak RT melebat. Iya. Jadi hal sederhana seperti ini dikatakan bagian dari iman, bagian dari pengerat ukhuwah, ya, ungkapan cinta. Ya. Kalau ungkapan cinta kita kan bisa yang lain ya, bisa undangan makan bersama, ya, bisa ya lain-lain lah, ngopi bareng, ya, seterusnya. Intinya apa? Sebuah media di mana kita bisa mengeratkan dan mengakrabkan dengan saudara-saudara kita. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, dan cinta itu bernama ukhuwah ya. Bernama ukhuwah. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Dan mencintai saudara muslim yang lain itu ya harusnya seperti mencintai diri kita sendiri. Dan itulah bagian dari tanda kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia cinta pada saudaranya, ya, mencintai untuk saudaranya apa saja di sini ya,
seperti apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita suka dihormati, ya kita hormati orang lain. Ya. Kalau kita ingin dicintai, ya kita cintai orang lain. Sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, kita perlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Begitu. Ya kalau kita nggak suka dibikin marah sama orang, ya jangan bikin marah orang. Begitu. Ya. Jangan nyakiti hati orang. Ya. Dan seterusnya. Dan masyaallah muslimin rahimakumullah, dan ukhuwah ini adalah sesuatu yang sudah baku, ya, sesuatu yang jelas diajarkan dalam Islam, konsep Islam, ya, yang menyatakan bahwa setiap kita ini adalah saudara. Dan seringkali kata ukhuwah ini selalu disandingkan oleh Allah dengan kata iman, kata Islam, ya, kata mukmin. Ini ayatnya dalam surah Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ya setiap orang beriman itu saudara. Wa aslihu baina akhwaikum. Dan hal ini mengindikasikan bahwa masyaallah muslimin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu parameter. Jadi kalau kita ingin lihat keimanan sempurnanya iman seorang dan keberislaman dia, ya lihat bagaimana dia berukhuwah. Ya, kita memang beda-beda Pak. Emang di dalam masyarakat, realitas masyarakat kita ini beda-beda. Dalam artian beda-beda, banyak ini ya, latar belakang, ya. Apalagi ada ormas, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menumbuhkan sikap menghargai, menghormati. Yang penting apa? Hal-hal yang usul ya sama di antara kita. Rukun iman, rukun Islamnya sama, ya. Kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, Quran hadisnya sama. Ya. Adapun beda latar belakang, beda kendaraan, beda bendera katanya orang sekarang itu adalah realitas, dan itu hanya sebagai wasilah saja. Toh setiap ormas kalau kita perhatikan dalam ADART itu dikatakan apa? Dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka dakwah ilallah. Ya, barangkali nanti Khairul jadi ormas juga mungkin nanti ya. Barangkali. Jadi parpol? Enggak ya. Ya, kalau kita perhatikan Muhammadiyah kah, atau Nahdlatul Ulama kah, Al-Irsyad kah, dan seterusnya itu adalah wasilah media untuk sama-sama mengantarkan kepada tujuan bersama. Ya, apa? Lillahi kalimatillah. Tegaknya agama Allah, kesejahteraan kaum muslimin, ya. Kejayaan Islam dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan sejarah Rasulullah SAW, maka ukhuwah adalah bagian dari 3 aspek yang Rasulullah tanamkan. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Madinah itu beliau mempersaudarakan, ya kan? Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membuat perjanjian, sebuah fakta, ya, kesepakatan bersama, dan itu menjadi embrio, menjadi cikal bakal hukum internasional Pak. Jadi kalau bicara tentang hukum internasional, Rasulullah sudah ngajarkan kepada kita. Apa itu? Kesepakatan Madinah, namanya Piagam Madinah. Di Madinah nggak cuma orang Islam Pak. Ya, alhamdulillah di sini kebanyakan Muslim kita nih. Alhamdulillah Muslim. Ya. Kalau di Madinah itu malah beragam. Ada Muslim, ada musyrik, ada Yahudi. Ya, ada mungkin Nasrani ya sedikit. Tapi Rasulullah SAW bisa menyatukan mereka dalam sebuah kesepakatan dan hak-haknya diatur sedemikian rupa. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka sepakat, tidak ada yang berontak, Pak. Tidak ada yang berontak. Hanya saja memang Yahudi itu di akhir-akhir mereka berkhianat sama Nabi SAW. Dan itulah yang menjadi alasan terbesar Nabi mengusir mereka dari bumi Madinah. Artinya Nabi tidak pernah ganggu mereka, sinagog mereka nggak ada yang kemudian dirobohkan. Ya, mereka dilarang beribadah enggak, dipersilakan sama Nabi. Bahkan mereka punya pasar, menunjukkan bahwa begitu tolerannya Rasulullah SAW dengan umat yang beragama lain. Okay? Jadi nggak perlu ngajari kita umat Islam toleran gitu, ya. Masya Allah Pak. Artinya apa? Saya ulangi lagi, kita boleh berbeda, ya. Dalam artian kita umat Islam boleh berbeda. Itu tadi ada ormas beda, ada ini beda, ya. Nama sekolahnya beda, ini ada Khairul Ummah, yang sana Ummul Khairah. Oh itu istri saya ya, Ummul Khairah ya. Misalkan ya.
Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ya, dan itu menunjukkan bahwa kita ini berbagi peran. Baik, ada 3 hal yang dikatakan oleh para ahli sejarah. Ya, yang pertama, unsur kekuatan yang menjadi karakter masyarakat Islam di zaman Rasul, kekuatan iman dan akidah. Ya, dan itu harus kita miliki. Kekuatan iman dan akidah itu nomor 1. Iman kita sama, akidah kita sama, dan itu menjadi alasan terbesar kita kenapa kita harus bersatu. Gitu. Kemudian ukhuwah dan ikatan hati. Ya, kemudian kekuatan ilmu, kepemimpinan dan militer. Ya. Dan itu sudah dibuktikan, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, saya kasih judul sini seindah ikatan cinta masyarakat Madinah. Kenapa? Ayat ini ada dalam surah Al-Hasyr, diabadikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Saking indahnya ikatan cinta mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang Ansor, kata Allah, yang mereka telah lebih dulu menempati kota Madinah, menempati Madinah, dan mereka menempati keimanan atau beriman sebelum datangnya orang-orang muhajirin. Kalau kita mau bicara ego-egoan, Pak, orang Ansor harusnya punya ego tinggi, Pak. Kamu siapa? Kami pribumi, kami yang tinggal lebih dulu di sini. Ya, kamu siapa? Nah, gitu. Kamu nanya, gitu. Kamu bertanya-tanya. Ya kan? Aja muslimin rahmatullah. Enggak begitu, Ansor enggak begitu. Imanlah yang melunakkan hati mereka. Ya. Mereka ingin berlomba dengan muhajirin. Padahal kalau kita bicara muhajirin, apa keutamaan muhajirin? Lebih dulu beriman, dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang lebih dulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi muhajirin meskipun dia newbie, pendatang, maaf ya, baru beriman, meskipun dia juga menjadi tuan rumah, tidak kemudian melihat sekat-sekat latar belakang apapun itu, kecuali melihat satu saja, iman. Dan dia ingin berlomba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin menunjukkan bahwa kami beriman, bahwa kami ini cinta Allah, cinta Rasul. Dan mereka Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mencintai. Ya, jelas sekali kata-katanya, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Dan tidak ditemukan dalam hati mereka, dada mereka itu keinginan. Ya, keinginan duniawi tidak ada. Yang adalah keinginan ukhrawi. Mimma utu, ya, terhadap apa-apa yang mereka persembahkan, berikan. Ada yang berikan rumahnya, ada yang berikan kendaraannya, bahkan ada yang rela, ya, menceraikan istrinya untuk kemudian setelah masa iddah selesai itu siap untuk dikhidbah, dinikahi oleh sahabat muhajirin. Subhanallah. Ya, memang ada yang di sini yang seperti itu. Luar biasa. Ya. Sekaligus ini kita mau belajar akhlaknya para sahabat, ya. Kalau sahabat dulu itu cerai selesai, Pak. Ya, beda sama orang Madura. Cerai, ya. Meskipun sudah ketok palu begitu, mending putih tulang daripada putih mata begitu, ya. Masih siap carok, ya. Selesai. Kalau dulu orang sahabat, kenapa? Yang didahulukan iman, begitu, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada sikap itsar namanya. Ada sifat itsar yang menonjol sekali daripada Ansar, orang-orang Ansar. Mereka itu mendahulukan orang-orang Ansar. Mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah, contohnya kita ini juga butuh makan. Sama-sama butuh makan, ya. Tapi ketika lihat ada saudara yang kelaparan, kita rela berbagi. Padahal kita juga butuh. Subhanallah. Kalau bukan iman, kalau bukan bahasa iman yang mengetuk hati, itu tidak mungkin kasarnya, Pak. Ya. Subhanallah. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diulang lagi, diabadikan lagi hal tersebut, diingat lagi, ya. Diingatkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, Al-Qur'an ini, hadis Nabi ini, sunnah Rasulullah ini, wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Iftiraq, ya.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Wadhkuru, Bapak Ibu sekalian, di antara terapi agar kita tetap bahagia dan terus bahagia itu adalah mengingat nikmat, Pak. Ya. Okay? Mengingat nikmat itu adalah terapi agar kita terus bahagia, tetap bahagia. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Khusus dalam ayat ini Allah minta kita mengingat, Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengingat adalah tentang kondisi dulu mereka ketika jahiliyah. Idz kuntum a'daan, ketika kalian dahulu itu bermusuh-musuhan, perang, Pak. Aus Khazraj itu perang, Pak, ratusan tahun loh, Pak. Aus Khazraj itu perang dan Yahudilah yang menjadi provokatornya. Ketika Aus Khazraj itu perang, Pak, tepuk tangan Yahudi, hore gitu. Butuh senjata ya, ini ada senjata, ayo perang terus gitu. Setelah Aus itu kalah begitu, Pak, ya, dia kulaan senjata, nggak bisa bayar. Itu ladang-ladang ladang-ladang kurmanya itu, kebun-kebun kurmanya itu jadi jaminan. Makanya Yahudi di Madinah itu kaya-kaya, Pak. Ya, kenapa? Dialah yang membiayai, mempersenjatai, lalu mereka memberi utangan. Hati-hati nih, zaman sekarang kan juga begitu nih, ya. Ada pihak ketiga, Pak, yang mengambil keuntungan. Umat Islam suruh perang terus, ayo perang. Naudzubillah, ya. Dan insya Allah umat Islam tidak akan berperang, ya, karena kita sudah dita'alluq oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatukan hati-hati kalian, disatukan dengan iman. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian jadilah, ya, dengan nikmat iman Islam itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa ratin minan nar, ya, padahal kalian dulu itu berada di tepi jurang neraka, hampir saja masuk neraka. Ya, gara-gara apa? Mereka mempertahankan, mengeksiskan prinsip-prinsip jahiliyah mereka, ego mereka, ya, kebodohan mereka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Diterangkan sama Allah. Jangan sampai diulangi lagi, ya. Jangan sampai diulangi lagi. Cukup. Yang dulu-dulu itu sudah cukup agar kamu mendapat petunjuk. Surah Al-Imran ayat 103. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita ambil pelajaran, ada ukhuwah, ada persaudaraan, ada cinta, ada itsar. Ya, itsar tadi itu mendahulukan orang lain dalam hal-hal duniawi. Tapi kalau dalam urusan ukhrawi jangan itsar, Pak. Ya, jangan itsar kalau dalam masalah ukhrawi. Contohnya apa? Salat berjamaah gitu, ya. Sudah Bapak duluan gitu, saya tak belakangan saja. Jangan. Ya. Kalau masalah duniawi, ya orang lain tak apa-apa kita dahulukan. Ya. Tapi kalau dalam masalah ukhrawi, ya kita fastabiqul khairat. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, dan juga Nabi SAW mempersaudarakan sahabat Ansar dan Muhajirin, ya. Ansar dan Muhajirin, bahkan sampai ada yang menikah di Madinah, ya. Salutfi kemarin cerita, saya ini orang Muhajirin, ya. Saya ini orang Muhajirin, Pak, dari Madura, Pak, ya. Dan Anda orang Ansar, maka wajib bagi Anda mencarikan saya istri. Ada dalilnya, gitu. Iya, ini juga sekaligus Pak, ya. Promosi, ya. Iya. Jadi Rasulullah mempersaudarkan mereka, kemudian menjalin ukhuwah di antara mereka, membina mereka, persatuan mereka, menjadikan masjid sebagai basis, ya, sebagai tempat pendidikan tarbiyah kaum muslimin. Kemudian muslimin rahimakumullah, terkait dengan bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh keberkahan ini, kita ada sebuah tradisi yang insya Allah menjalin ukhuwah di antara kita. Namanya apa? Buka puasa bersama, ya. Buka puasa bersama. Jadi dari riwayat, ya, Abu Dawud, para sahabat Nabi SAW bertanya. Jadi ini sebetulnya dalilnya umum sekali tentang makan bersama. Ya. Rasulullah bertanya, mengapa makan kalian tidak kenyang? Ya. Kemudian Nabi, mengapa makan tidak kenyang? Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian itu makan sendiri? Gitu, ya. Apakah kalian itu makan sendiri? Gak makan bareng-bareng? Para sahabat mengatakan iya. Rasulullah SAW mengatakan, makanlah kalian bersama-sama, bacalah bismillah, maka Allah akan memberikan berkah kepada kalian semua. Jadi dalilnya umum sebetulnya untuk makan bersama, ya.
Dan memang dalil-dalil seperti ini banyak Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Jadi berkaitan dengan buka bersama ya, dengan menggunakan dalil umum ini kita pakai ya. Untuk apa? Itu tadi, menjalin ukhuwah ya, persaudaraan. Kulu jami'an fa innal barakata ma'al jamaah. Ya. Makanlah kalian bareng-bareng, makanlah kalian bersama-sama. Sungguhnya keberkahan itu ada pada makan bersama. Wa annal jam'a kullama kathur, ini kan dikatakan oleh Ibnu Hajar ya, bahwa makan semakin bertambah banyak kumpulan orang yang makan bersama tadi, maka semakin bertambah pula keberkahannya. Makanya Masya Allah di masjid-masjid ada acara buka puasa bersama ya. Dan ini untuk memperbanyak keberkahan. Apalagi sebelum makan bersama ada doanya dulu ya, doa. Silakan doa sendiri-sendiri misalkan, atau dibimbing atau sebagainya. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, yang kita lakukan ini ya, bahwa ukhuwah yang kita upayakan, kita erat, kita jalin ini adalah sebuah upaya untuk ya ini tadi ya, mewujudkan sebagaimana sabda Nabi SAW, mereka merasakan buah dari lezatnya iman. Di antara 3 kelompok ya, salatatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang, 3 kelompok yang mereka merasakan manisnya iman. Iman terasa lezat dalam hati jiwa mereka. Ayyakunallahu rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, cintanya pada Allah dan Rasul melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Ya, kalau cinta sama Allah dan Rasul sudah di atas segala-galanya, orang merasakan manis lezatnya iman. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Jadi dia mencintai orang lain alasannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakruha ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dia benci, yang ketiga itu orang merasakan lezatnya iman adalah jika benci pada kekafiran sebagaimana ia benci jika dilempar ke dalam neraka. Jadi cinta pada saudara kita itu adalah bagian dari lezatnya iman. Kita bisa merasakan lezatnya iman kalau kita sudah cinta sama saudara. Anda saudara saya, Anda berhak saya hormati, muliakan, saya tolong, dan seterusnya. Hak-hak Anda harus saya penuhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memanggil orang-orang yang mencintai karena Allah ini di dunia. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana mereka orang-orang yang saling cinta karenaku. Dipanggil sama Allah, dicari sama Allah. Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan berikan mereka naungan yang mana tidak ada kenaungan kecuali naunganku. Subhanallah. Kalau di dalam hati Anda semuanya yang hadir pada sore hari ini ada rasa cinta. Saya cinta Ustaz Agi, saya cinta Ustaz Imam, saya cinta para ustaz ya. Saya cinta para ustazah. Bener ya? Maksudnya cinta yang umum, jangan disalahartikan ini ya, jangan salah paham. Ada istri saya loh ya. Saya cinta Ustaz Wahyudi, Ustaz Zulkifli, ya, Pak RT, Pak RW, ya, Pak Hamdi dan seterusnya. Insyaallah ya. Maka nanti di yaumil akhir itu Allah ada hujjah, dipanggil sama Allah, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana mereka orang-orang yang saling cinta karena aku. Subhanallah. Ya. Kemudian berikutnya masyaallah muslimin rahimakumullah, begitu juga kalau kita mengunjungi saudara kita ya, dalam suatu hajat kepentingan, bisa dia sakit, bisa karena yang lain dan seterusnya, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Inna rajulan zara'a khallahu fi qaryatin ukhra. Ada orang yang mengunjungi saudaranya di tempat yang lain, di desa yang lain. Wa sallallahu ta'ala ala madrajati malakan. Lalu Allah mengutus malaikat diutus malaikat untuk bertanya kepada orang ini, aina turid? Malaikat ini bertanya, aina turid? Mau kemana kamu? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya mengunjungi saudara saya di desa ini. Ya. Qala hal laka min ni'matin tarubbuha alaika? Apakah kamu ada sesuatu, ada urusan lain, bisniskah, jual belikah? La, enggak ada. Tujuan saya datang nyari dia cuma ghaira annani ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya cuma mau datang ke dia karena saya cinta sama dia. Kan ada orang itu Pak ya, datang gitu enggak ada dia nih motivasi lain-lain kecuali tanya kabar. Saya kangen sama ente gitu ya. Lama enggak ketemu. Saya cari-cari di masjid enggak ketemu. Gitu. Nah, saya sudah pindah masjid gitu.
Enggak. Ya. Qala fa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fa ini Rasulullah ilaika akhbiruka bi anna Allah qad uhibbuka kama ahbabtahu fi. Ya, maka malaikat itu berkata, ya, saya datang kepada dia hanya karena saya cinta kepada saudara saya ini. Malaikat ini berkata, sungguh ya, aku ini adalah utusan Allah. Aku ini malaikat loh, gitu ya. Dan aku memberi kabar kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana cintamu pada saudaramu. Jadi begini, hadis riwayat Muslim. Jadi dikasih tahu ya bahwa Allah mencintai orang tersebut hanya semata-mata karena cintanya pada saudaranya yang ada di desa lain tadi, gitu ya. Ini desa apa? Desa apa? Sekarpuro dan saudaranya Lesanpuro. Oh, Madiopuro ya. Sebelah sana Sekarpuro. Madiopuro, Lesanpuro sana ya. Iya, ini Sekarpuro dan Madiopuro ya. Iya. Dan saya datang ke Pak RT ya. Bukan karena urusan bisnis ya, tapi hanya semata-mata karena saya apa? Iya, cinta Pak RT ya, ingin bertanya kabar dan lain sebagainya. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan bersaudara karena Allah adalah amal mulia dan bentuk taqarrub kita kepada Allah ya. Rasulullah pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi, beliau mengatakan ya, hendaklah kamu cinta dan membenci karena Allah. Rasul kemudian ditanya lagi, selain itu apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, hendaklah kamu cintai orang lain sebagaimana kamu cintai dirimu. Hendaklah kamu benci orang lain sebagaimana kamu benci dirimu. Ya, maksudnya sesuatu yang tidak sesuai dengan ridhonya Allah ya, kita benci gitu ya. Sesuatu yang jelas-jelas salah ya kita benci. Hadis riwayat Imam Al-Mundhiri, bukan benci karena fisik, enggak. Ya, bukan benci karena harta, bukan benci karena apa? Beda ormas, enggak, bukan. Kalau benci harus jelas sesuatu yang memang Allah benci. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam hal kita mengunjungi orang yang sakit, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, masyaallah ya. Kita mengunjungi orang sakit berarti kita harus punya program kunjungan kepada orang sakit. Makanya Pak RT segera share ya, share di grup RT ada yang sakit begitu. Segera dikoordinir kita adakan kunjungan. Maka ya kalau kita mengunjungi orang sakit ya, atau mengunjungi saudara karena Allah, maka malaikat berseru, tibata wa taba mamsyaka, berbahagialah engkau, berbahagialah dengan perjalananmu. Artinya perjalananmu inilah perjalanan yang diberkahi oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, yang lebih hebat lagi adalah Anda telah disiapkan tempatnya di surga, Pak. Masya Allah. Cukup dengan kita mengunjungi orang sakit, datang ke sana kita bawain oleh-oleh, ya. Kemudian didoakan, diberi motivasi, Pak, insya Allah, la ba'sa tahun, insya Allah. Insya Allah jadi penyembuh dan seterusnya, gitu ya. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, para nabi, para syuhada cemburu kepada mereka di yaumil akhir. Rasulullah bersabda, sungguh di sekitar arsy singgasananya Allah itu ada mimbar-mimbar dari cahaya, dan itu khusus disiapkan bagi mereka yang saling mencintai karena Allah. Wajah mereka bersinar ya. Mereka memakai pakaian dan cahaya mereka bercahaya. Mereka dicemburi oleh para nabi dan syuhada. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasul? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling berkumpul karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan ketemu saja salaman itu diampuni dosanya ya. Makanya tadi ada salaman. Habis ini mungkin juga kita akan salaman. Bertemu, berpisah, kita berjabat tangan ya. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, ini terakhir ya, waktunya sudah habis. 5 langkah merawat ukhuwah. Ukhuwah yang telah Allah anugerahkan kepada kita harus kita rawat. Gimana cara merawatnya? Yang pertama, tutup aib saudara kita. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, membela kehormatan saudaranya, ya, maka itu menjadi hijab bagi neraka, penghalang dari neraka. Subhanallah ya. Kemudian yang kedua, memaafkan saudara seiman. Kalau ada saudara seiman yang enggak ngomong sampai 3 hari ya, padahal pintu surga itu dibuka, Pak, setiap hari Senin dan hari Kamis, dan diampuni semua orang ya, yang tidak menyekutukan Allah.
Ya. Semua orang yang tidak menyukai takwa diampuni, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Makanya dianjurkan kalau ada masalah segera omongkan, sampaikan, ya. Atau secara terbuka. Kita kalau tahu mungkin bahasa kata-kata kita kasar, ya. Mohon maaf, mungkin tadi ada hal-hal yang menyinggung perasaan, minta maaf. Dan kita pun juga harus siap memberi maaf. Yang keempat, berbaik sangka kepada sesama muslim, ya. Jadi ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kita cari-cari kesalahan orang, jangan gunjing orang, kemudian jangan juga berburuk sangka kepada orang lain. Kelima, berdoa untuk sama muslim. Padahal itu sudah diajarkan setiap hari, setiap sholat, ya. Kita selalu berdoa. Ya, Pak, ya. Tahiyat itu, waktu tahiyat, ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kita mendoakan orang-orang solih. Itu saudara-saudara kita semuanya. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup yang mati semuanya kena. Ada doa dalam Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan, kita mintakan ampun. Demikian masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, karena masih ada acara, ya, setelah ini. Semoga dalam kesempatan yang baik ini di bawah rinai dan rintik hujan, ya, waktu yang penuh keberkahan, waktu kita berpuasa, kemudian juga menjelang berbuka, kita dipertemukan ini. Semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah bersama, duduk bersama. Tidak ada lain, niatan lain kecuali karena iman dan cinta kita kepada Allah, Rasulnya dan saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang marhumah, yang dirahmati oleh Allah, dan menjadi pembebas kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa insyaallah, dan menjadi kelak di yaumil akhir sebagai hujjah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.